Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivan Yagus Saputra dengan NPM 251705249 dari Prodi Sistem Informasi kelompok 8 yaitu kelompok Go. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait sebuah materi yang cukup menarik ya tentunya, yaitu adalah materi teknik sidang. Nah, apa sih itu sidang? Gimana sih cara kerjanya? Oke, jadi kita eh, langsung bahas di video ini. Oke, yang pertama, kita itu harus tahu tuh apa itu sidang. Nah, sidang itu adalah forum resmi organisasi yang digunakan untuk membahas, mengkaji, dan memutuskan suatu agenda berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Nah, jadi dari yang poin ini kita membahas ini tuh eh, kita tuh membahas isu atau agenda yang biasanya didiskusikan secara bersama-sama gitu. Nah, lalu mengkaji. Nah, dalam mengkaji ini tentunya kita tidak bahas kacang lagi. Maksudnya tidak bahas luarnya aja, tetapi kita tuh juga bahas gitu pro kontranya apa, lalu eh, apa namanya dianalisis juga tentunya ya. Nah, lalu memutuskan suatu agenda berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Nah, ini itu menunjukkan bahwa sidang itu adalah tempat mengambil keputusan yang final gitu. Yang tentunya mengikat ke seluruh anggota organisasi. Nah, di selanjutnya kita akan membahas yaitu musyawarah besar atau biasanya kita kenal atau biasa disingkat itu MUBES. Nah, MUBES ini itu adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi. Nah, tertinggi ini maksudnya itu ketika sudah diputuskan di MUBAS ini, maka itu akan terikat untuk seluruh anggota dari organisasi itu tanpa terkecuali. Nah, ciri utama musyawarah besar atau MUBAS itu biasanya mengubah atau menerapkan aturan ya, sebuah aturan yang mengikat seluruh anggotanya pastinya, lalu mengevaluasi kepengurusan sebelumnya, eh, lalu menetapkan kebijakan organisasi jangka panjang, lalu bisa juga menentukan arah perkembangan organisasi untuk masa kedepannya. Lalu di sini nih ada alur persidangan. Nah, alur-alur ini penting untuk sidang itu bisa berjalan dengan lancar gitu, berjalan lancar dan juga tertib tentunya. Nah, lalu yang pertama itu pengesahan tata tertib sidang. Nah, ini perlu untuk supaya sidang itu berjalan dengan baik. Lalu pemilihan pimpinan sidang ini tentunya sesi di mana ya dipilih gitu kan pemimpin sidangnya agar bisa berjalan gitu. Ada yang memimpin lah istilahnya. Lalu ada evaluasi kinerja kepengurusan, itu gimana tuh selama kepengurusan sebelumnya bekerja gitu. Lalu ada sidang komisi dan sidang pleno, ini kita bahas di slide selanjutnya. Lalu yang terakhir adalah pemilihan ketua atau wakil ketua yang baru yang baru gitu. Nah, apa sih? Tadi kan di sebelumnya di alur kita ada singgung tuh sedikit tentang sidang komisi dan sidang pleno. Apa itu bedanya? Nah, sidang komisi itu dibagi ke dalam kelompok kecil, komisi ya, kecil. Nah, pembahasannya itu biasanya ke lebih fokus ya, kalau maksudnya lebih fokus karena topiknya itu dibatasi. Nah, terus tujuannya apa? Nah, tujuannya itu menghasilkan rumusan, rekomendasi atau draft yang lebih matang untuk dibawa di sidang pleno. Nanti kita bahas sidang pleno itu apa. Nah, komisi ini itu juga memungkinkan diskusinya yang akan terjadi itu lebih intens dan lebih teknis. Nah, untuk sidang pleno ini nih kebalikannya dari komisi. Tadi kan komisi kecil kan. Nah, sidang pleno itu yang besar. Nah, eh, tadi di komisi itu kan menghasilkan sebuah rumusan, rekomendasi atau draft kan. Nah, itu semua nanti akan dibahas di sidang pleno ini. Nah, terus juga untuk hasil akhirnya juga dilangsungkan di sidang pleno ini, ditentuinya di sidang pleno.
Nah, di ruang sidang pleno ini itu tuh tempat untuk mengesahkan, memperdebatkan, dan menguatkan hasil sidang komisi. Gitu. Jadi itu bedanya. Kalau yang sidang komisi itu yang kecil, lalu membuat sebuah rancangan itu kan istilahnya. Terus yang sidang pleno itu sidang yang lebih besar untuk memutuskan hasil dari sidang komisi tadi. Gitu. Oke, kita di sini ini terlihat seperti ada file-file gitu ya. Kita bahas satu-satu deh. Kita mulai bahas dari GBHPKO. Nah, apa sih ini? Nah, ini itu tuh singkatan gitu dari garis besar haluan program kerja organisasi. Nah, ini dokumen yang berisi arah besar atau garis kebijakan program kerja organisasi dan menjadi pedoman bagi penyusunan program kerja. Nah, jadi istilahnya kayak apa ya? Gampangnya tema lah istilahnya ya. Gak tahu juga. Nah, lalu ada AD atau ART. Nah, AD ini singkatan dari anggaran dasar. Kemudian untuk ART ini anggaran rumah tangga. Kita bahas dari anggaran dasar. Nah, ini aturan dasar gitu. Aturan dasar dari organisasi yang bersifat umum dan fundamental. Nah, untuk ART sendiri itu untuk aturan turunan dari AD tadi. Nah, biasanya lebih teknis, lebih rinci lah. Nah, AD dan atau ART ini itu adalah dasar hukum ya, dasar hukum organisasi yang wajib dipatuhi dalam sidang. Nah, lalu ada juklak atau juknis. Nah, juklak itu petunjuk pelaksanaan. Nah, itu juga itu tuh berisi langkah-langkah pelaksanaan kegiatan organisasi. Untuk juknis itu petunjuk teknis, ya. Jadi penjelasan lebih teknis tentang bagaimana kegiatan dilaksanakan. Nah, dokumen ini itu tuh memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai standar operasional. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini tuh ada unsur-unsur persidangan gitu. Kita bahas satu-satu deh. Yang pertama dari peserta sidang. Nah, peserta sidang ini berisi dari individu yang memiliki hak hadir, anggota dari anggota dari organisasi. Nah, ini punya hak untuk menyampaikan pendapat dan hak suara. Nah, kalau nggak ada peserta sidang ya nggak bisa gini, forumnya nggak sah karena nggak ada saksi hitungannya. Nah, lalu ada pimpinan sidang. Nah, pimpinan sidang ini biasanya orang atau ya, kelompok yang mengatur jalannya proses sidang. Nah, dia ini punya tugas yaitu menjaga ketertiban, mengatur giliran bicara, dan memutuskan jalannya forum. Nah, lalu ada materi persidangan. Ini isinya tuh biasanya dokumen atau isu yang akan dibahas. Contohnya tuh kayak laporan, program kerja atau aturan organisasi. Nah, lalu ada ruangan sidang. Tentunya ya kita perlu ruangan gitu untuk membahas ini. Di ruangan sidang ini tuh perlu gitu tata letak untuk mendukungnya jalannya sidang. Jadi ruangannya pun juga nggak bisa sembarangan. Harus ada tempat untuk pimpinan sidang, tempat untuk peserta, tempat untuk dan lain-lain lah pokoknya. Nah, lalu perlengkapan sidang. Nah, ini juga perlu gitu ya buat berjalannya. Ini isinya itu ada palu sidang biasanya buat buat keputusan final, buat menentukan itulah pokoknya. Terus ada notula untuk mencatat biasanya. Ada proyektor untuk menampilkan materi sidang biasanya. Lalu timer ini biasanya digunakan untuk kesempatan bicara gitu, jadi ditentunya pakai waktu. Lalu ada mikrofon, lalu ada daftar hadir. Nah, lalu ada nih tata tertib. Nah, ini ya tentunya guna gitu ya untuk bisa berjalan sidangnya bisa berjalan dengan baik agar tidak ada kericuhan atau apapun itulah yang dapat mengganggu proses sidang. Nah, lalu ada nih
Selanjutnya kita akan bahas hak dan kewajiban peserta sidang. Ini ada peserta penuh, pengurus atau anggota dalam suatu organisasi. Ini ada beberapa haknya, yaitu hak bicara, suara, memilih, dan hak dipilih. Lalu ada peserta peninjau. Ini orang-orang yang diundang seperti alumni dan BP. Hak pesertanya itu hak bicara. Lalu kewajibannya menaati tata tertib persidangan dan juga menjaga ketenangan persidangan. Tentunya ini penting gitu ya, agar bisa berjalan dengan bagus sidangnya, maksudnya dengan tertib atau dengan lancar lah. Kita masuk. Nah, lalu ada pimpinan sidang. Ini ada 1, 2, dan 3. Mereka ini juga punya tugasnya masing-masing. Kayak yang pertama itu memimpin penuh jalannya proses persidangan. Nah, ini biasanya tuh kayak memulai, menutup sidang, mengatur siapa yang bicara, menjaga diskusi tetap sesuai topik, mengendalikan interupsi. Ini yang 2 ya. Membantu pimpinan sidang 1 dalam mencatat interupsi. Nah, lalu yang pertama tadi juga melakukan penegakan aturan sidang. Lalu membantu menyelesaikan perdebatan agar forum tetap kondusif. Itu tugas dari pimpinan sidang 1. Lalu yang kedua membantu sidang 1 dalam mencatat interupsi. Lalu yang ketiga juga punya tugas gitu kan, yaitu notulensi atau mencatat hasil dari persidangan. Nah, dalam persidangan juga itu punya istilah-istilahnya. Seperti yang tadi kan kita ada interupsi dan lain-lain ya. Ini kita bahas. Oke, jadi kita mulai dari interupsi. Nah, interupsi ini itu hak peserta sidang untuk menghentikan sementara alur pembicaraan demi memperbaiki jalannya forum. Nah, interupsi ini digunakan bila ada kesalahan, ketidakteraturan atau klarifikasi yang penting. Lalu ada lobbying. Ini metode menyelesaikan ketika forum mengalami kebuntuan. Lalu ada pending. Ini nih memberhentikan sidang sementara waktu dan tujuan tertentu. Biasanya itu dihentikannya itu jeda singkat, koordinasi kecil, atau menunggu keputusan tertentu. Nah, lalu ada scourging. Ini nih penundaan persidangan untuk waktu sementara waktu. Ini nih scourging lebih formal, biasanya memerlukan keputusan pimpinan sidang. Lalu voting ini digunakan jika musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan. Nah, ini nih voting itu sebuah metode dalam pengambilan keputusan terakhir berdasarkan suara terbanyak. Nah, jadi mungkin itu sekian penjelasan materi terkait sidang. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan berucap atau kata-kata saya yang tidak pantas. Saya akhiri. Sekian, terima kasih.